Hai, bersama dengan saya lagi, Bambang Hari. Dalam video kali ini, topik kita adalah centrifugal gas compressor anti-surge system. Kali ini saya akan melanjutkan ke pembahasan yang lebih detail, yaitu bagaimana kita menentukan surge control line yang akan direpresentasikan dalam menentukan span dari dp transmitter dan flow transmitter. Saya akan menggunakan Microsoft Excel spreadsheet ya, agar kita bisa mengikuti dan teman-teman semua bisa mempraktekkan sendiri di tempat kerja. Setelah melihat video ini, silakan beri kami komentar, share kepada teman-teman semua yang memerlukan. Mungkin jangan lupa tombol like-nya di chat ya. Kalau Anda ingin diskusi dan mungkin memerlukan pelatihan-pelatihan untuk topik-topik seperti ini, Anda bisa menghubungi kami nanti di website di bawah sini. Terima kasih, selamat menikmati. Baik, saya akan coba untuk menggunakan Excel spreadsheet ya, untuk mengkalkulasi contoh satu buah kompresor begitu yang akan kita pengen tentukan berapa span daripada FT dan DPT yang harus di set untuk nanti digunakan sebagai setting dari sebuah performance curve. Jadi langkahnya pertama adalah kita menyediakan kurva HCFM. Ya, kebetulan kita ada kurva HCFM. Misalnya ini akan kita pakai ya. Pastikan ini baseline-nya specific gravity K, P1 dan staging-nya cocok ya, cocok dengan yang akan kita kalkulasi. Lalu yang kedua adalah kita menentukan titik-titik besaran head dan flow for CFM ini maksudnya ya, pada set limit. Tulis head dan CFM-nya masing-masing garis speed ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita punya kurva ini kan ada garis limit ya, garis limit set limit. Lalu ada masing-masing speed ya, dari perpotongan antara speed dengan set limit. Kita coba identifikasi head CFM-nya berapa. Jadi ini kita kasih nama gitu ya, A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Jadi A itu untuk 15.500, lalu B itu yang lebih rendah sampai paling bawah ya, paling bawah. Jadi ini A, B, C, D, F ini adalah perpotongan antara masing-masing speed dengan set limit. Lalu kita coba tulis di sini ya. Tapi sebelum itu kita tetap perlu menyiapkan data-data ya, masih data-data. SG-nya berapa ya, SG, baru setelah itu T1 berapa dalam Fahrenheit, Z1 berapa, K berapa, lalu ini ada flux nanti akan dihitung ya, nanti akan dihitung, ada terangkan. Lalu ini based on P2 ya, kita sudah belajar ada dua, ada yang based on P2, ada based on P1. Ini kebetulan untuk based on P2, jadi P2 tentukan berapa. Lalu suka perlu dicari ya, informasi mengenai pipe ID. Ini adalah pipa yang nanti akan kita pakai sebagai base perhitungan untuk suction flow dengan AGA3 ya, 11.938. Nanti kapan-kapan kita ada waktu kita bicara mengenai AGA3 ya. Lalu diminta juga orifice plate-nya untuk perhitungan suction berapa.
Lalu kita akan cari FP-nya. Jadi FP ini adalah orifice base vector ya. Ini nanti dia akan dipakai untuk perhitungan C prime. Ya, untuk C prime ya, koefisien flow ini sini. Ini angkanya bisa dilihat nanti di tabel apa namanya Agatica. Jadi kalau pipe ID-nya berapa, orifice berapa, nanti kita bisa dicari ketemu berapa FP-nya. Lalu kalau sudah dihitung, kita perlu hitung juga C prime, nanti akan ada gunanya C prime, C aksen, atau apa namanya koefisien flow factor. Nah, data ini perlu disediakan nanti untuk data perhitungan. Oke, tadi kita sudah sampai kepada menentukan titik-titik perpotongan antara set limit dengan speed ya. Jadi A ini B, C, D, E, F, G ya. Baru kita tulis A ini koordinatnya adalah dia ada berapa head, berapa flow ya. Tulis ini. Head berapa, flow berapa. Jadi ini kalau kita lihat ini kalau ini 40.000, ini 45, ini kira-kira ini di 44.000 lah ya, 44.000 itu headnya. Lalu flow-nya tertarik ke bawah, flow-nya kira-kira 1.500, 1.000, ini sini 2.000, 1.650 lah ya kira-kira gitu ya. B sama headnya berapa, flow-nya berapa, ini B ini adalah ini ya, saya melihatnya dia itu kira-kira 41.000 sama ya, CFM-nya adalah 1.500 CFM. Lalu yang C ini headnya kalau ini 35, 45, ini kira-kira 36.000 lah ya, 36.000, baru flow-nya adalah 1.200 ya, ini 1.000, ini 1.500, ini sekitar 1.200 ya. Lalu D, E, F, G sama semua dicari head sama flow-nya berapa. Oke, itu adalah step pertama. Jadi kita tentukan titik-titik besaran head dan flow ya dalam CFM pada masing-masing garis speed ya, perpotongannya garis speed dengan set limit. Lalu nextnya adalah nomor 3, hitung P1 lalu hitung P2 minus P1 menggunakan formula yang tersedia. Jadi ini ada formula ya. Kita hitung P1 baru karena P2 tahu sehingga P2 minus P1 atau delta P kompresor itu bisa dihitung ya. Jadi apa namanya P2 P1 bisa hitung di pakai rumus yang ini. Jadi kalau P2 nya diketahui berarti kita hitung P1-nya. Kalau P1-nya konstan, ini adalah nanti ini adalah P2. Ya. Jadi ini adalah yang dihitung adalah karena ini P2-nya konstan, jadi apa namanya fix gitu ya. Baru ini dihitung. Oke. Jadi ini rumusnya ada seperti ini ya, kita dapat juga dari training ya. Ini ada flux gitu ya, ini simbol fluxnya, saya cuma nggak tahu kenapa. Tapi yang pasti ini adalah supaya mungkin tidak begitu rumit ya, supaya rumusnya nggak terlalu panjang gitu. Jadi kita juga pernah dengar ada 53.35 juga rumus head ya, rumus head. Jadi ini kita ikutin aja. Jadi kalau headnya tahu, jadi ini rumus ini berarti ya. Headnya tahu, flux itu terjadi 53.35, T1 tahu, G average tahu, K tahu, SG tahu, ya. Akan bisa dihitung fluxnya. Ini kode flux ini. Baru masuk di atas ini, masukkan headnya tahu. Jadi untuk head segini ini, ketemu P1-nya adalah ini.
Nanti teman-teman bisa ngelihat inilah, bisa ngelihat rumusan Excel-nya ya. Ini adalah rumus ini. Rumus ini. Baru setelah P1 tahu, delta P kompresor adalah P2 dikurangi P1. Ya, ini adalah P2 dikurangi P1. Jadi P2-nya konstan 772 dikurangi 166. Jadi harganya adalah 607. Ya, ini rumusnya. Ini adalah dari head. Lalu dari CFM yang udah kita tentukan dari di apa poin-poin merah-merah ini ya. Dan itu huruf A. CFM-nya adalah 1650. Ya, hurufnya di atas ini. Kita akan konversi itu menjadi dp orifice. Ini satuannya adalah water column ya, water column. Jadi dia perlu P1, perlu SG, perlu T1, J1, CFM-nya berapa? Ini ada 0,10765 kali FP. Memang FP ditentukan. Dalam kurung kuadrat, baru ketemu inti water column-nya. Jadi ini adalah kalau mau di copy ini silakan aja ya rumusnya. Tapi ini adalah rumus dari sini. Oke, jadi semua heads akan menjadi dp kompresor, lalu CFM menjadi dp orifice. Ya, setelah P1 dihitung ya. Baru ke bawah untuk ini kan untuk poin A. Poin B juga dihitung sama rumusnya, ya, poin C sama semua sampai G. Nah, dapatlah satu set dp kompresor dan dp orifice hasil perhitungan dari head dan CFM. Ya. Lalu kita juga perlu tahu. Jadi kalau kita punya di unit itu ya di lapangan, kita juga perlu tahu kita operatingnya di mana sih normalnya itu. Ya, jadi ini kebetulan ini operating point-nya. Jadi dia di head-nya adalah 36.674, lalu CFM-nya 1778. Jadi kira-kira di sini poinnya. Supaya kita tahu bahwa dia itu normalnya seperti apa sih, ya, sekaligus untuk ngecek apakah kita punya kurva ini masih valid nggak terhadap operating yang sekarang. Ya. Kita perlu cek misalnya surge marginnya berapa, ya, flow. Jadi kita perlu hitung flow pada saat surge berapa. Jadi yang hijau ini adalah kita tarik garis sesama speednya ya, speed yang sama, baru ketemu surge limit, tarik ke bawah. Ini adalah menurut kita ini 1.500, ini 1.300 saya. Oke. Jadi karena flow at surge ya pada speed tersebut adalah 1.300. Sehingga surge margin adalah ini flow pada saat ini dikurangi ini dibagi flow ini ya, sehingga ketemunya adalah 0.268 atau kira-kira 27% ya. Margin which is that's okay ya, karena ideal 25-30 itu ideal. Oke, jadi kurva ini benar gitu ya. Nanti akan ada gunanya ini kenapa kita perlu tahu itu. Oke, setelah itu P1, P2 udah kita hitung, nomor 3 ya dengan formula, lalu hitung ini juga sudah ya, tadi kan ketemu ini ya dp orifice ya, rumus-rumus yang ini di atas. Oke, lalu yang nomor 5 kita perlu plot ya titik-titik ini ya, ini kan titik ini ke dalam sebuah grafik ya, grafik normal, grafik format, tapi satuannya adalah dp. Ini nanti sumbu vertikal, ini dp orifice sumbu horizontal karena dia mewakili flow, ini mewakili head gitu ya. Jadi ini plot titik tersebut ke dalam plot titik tersebut ke dalam sebuah grafik format. Oke. Nih. Ya.
Jadi titik-titik merah ini adalah titik-titik ini. Ya, satuannya sudah dp kompresor, hal yang bawah adalah dp orifice. Ya, ini garisnya nanti kita terangkan. Itu titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G. Tapi sudah satuannya adalah ini. Oke. Kita juga perlu pasang operating point-nya di mana sih? Ya. Jadi kalau kita taruh di kurva di sini ya, di grafik ini ya. Oke, kalau kita punya P1-nya adalah 199, P2-nya adalah 772, berarti delta P-nya adalah 573 kira-kira. Jadi kalau ini 500, ini 600, 500 kira-kira di sini. Oke. Lalu apa namanya? Ini kemudian gini, pelan-pelan ya. Flow-nya pada operasi itu kan ini flow standar 36,4 mm. Ya. Itu sama dengan berapa inch water column. Nah, ini dia. Kita perlu tahu ya, kita tahu bahwa flow itu adalah apa namanya? C prime. Ya, masih ingat ya waktu kita terangkan mengenai itu ya. C prime, C aksen kali akar inci water column kali P1 absolute diakarkan ya, baru dikalikan C prime, itu ketemunya adalah flow ini. Jadi kalau flow-nya tahu, HW sama PF-nya tahu, berarti kita tahu apa namanya C aksennya ya, C-nya tahu. Jadi C-nya tahu, kita tahu inci water column-nya ya, inci water column tahu. Jadi itu menurut kita hitung-hitung ketemunya adalah 80 berapa tadi? 53 inci water column. Ya, jadi operating point ini kita tahu dia adalah 36,4 mm. Nah, itu kalau kita hitung itu sama dengan nanti orifice plate-nya itu akan mengeluarkan apa namanya water column ya, delta P across orifice itu berapa ya, kita bisa hitung balik. Kalau kita tahu C prime-nya, kita tahu P1, kita tahu mm-nya berapa ya, dia itu kira-kira water column-nya adalah 86,7. Jadi kira-kira di sini, ini 80, ini 90 kalau di sini. Jadi pada flow 36,4 mm itu orifice yang dipasang di pipa 11,938, baru orifice-nya itu 7,25 inch inside diameternya, itu dia akan mendevelop delta P across orifice itu 86,7 ya. Ini juga kita bisa hitung pakai angka 3 sehingga kita bisa tahu berapa. Oke, ini operating point. Jadi kita tahu operating point di mana ya, supaya nanti kita bisa untuk menentukan garisnya. Nanti sebentar kita terangkan. Oke, lalu setelah itu setelah kita plot ya, kita plot titik-titik dalam garis ini ya, jadi antara dp kompresor dan dp orifice ya. Jadi ini dp kompresor dan orifice ini kita bikin plotnya di, kalau di Excel itu bisa otomatis ya, otomatis. Jadi seperti ini garisnya. Ini adalah apa? Ini adalah titik-titik di mana terjadi surge itu ya. Ya karena apa? Karena titik-titik ini tadi yang ini kita terjemahkan dari surge ya. Ini kan surge ya. Titik surge limit ini. Jadi kita terjemahkan HCFM menjadi dp kompresor dan dp orifice, tapi tetap dalam kondisi surge. Oke. Ini adalah titik surge, ingat itu ya. Jadi
Nextnya adalah nomor 5. Ya, nomor 5 sudah. Nomor 6 adalah tarik garis estimasi search limit secara konservatif, pertimbangkan di mana poin operasi. Ya, jadi kita makanya kita tentukan poin operasi di sini. Oke, adalah garis yang ini, yang sebelah kiri. Ya, konservatif aja begini, artinya adalah bahwa kalau kita punya titik-titik search di sini, ya, kita tahu bahwa titiknya tidak akan menjadi garis lurus, ya, tidak mungkin, karena ini skalanya skala linear, ya, sedangkan rumusnya tidak linear, jadi pasti dia itu garisnya tidak bisa merupakan satu garis lurus, ya, seperti ini padanya. Lalu tarik garis estimasi search limit, ya, dengan mempertimbangkan poin operasi. Jadi ini sebenarnya pertimbangannya terserah kita, ya. Kita tadi di angka nolnya, ya, angka nolnya. Ini kalau di Excel ini kan otomatis juga, ini otomatis juga. Jadi kita bikin garis, ya, garis yang sebelah kiri ini, ya. Ini bisa banyak pertimbangan, ya. Kalau poin operasi di sini, dia sebenarnya kan tidak terlalu banyak beroperasi di bawah sini, ya. Jadi makanya kita berani untuk menentukan search-nya, kita pentingkan ke yang dekat dengan poin operating aja, ya, di sini. Kalau kita tarik ke sini juga boleh, ya. Kalau tarik ke sana sangat aman, boleh juga, ya. Nanti kan kita lihat bedanya seperti apa, ya. Jadi misalnya kita tarik seperti ini, ya. Artinya search limit ini kita geser ke kanan. Harapannya Pak, karena operating point itu tidak, kalau kita desain di sini itu jarang dia main di bawah sini, jarang, ya. Jadi mungkin sudah sekitar sini lah, sekitar speed tinggi gitu ini, ya. Ini speed tinggi, ya, ini speed 15.500, ini 14.000 kalau salah. Oke, jadi itu adalah plot tarik garis, ya, yang ini. Tarik garis estimasi search limit, ya. Ini garis search limit sebelah kiri yang solid, ya, kesolidnya, ya. Oke. Jadi karena ini search limit, kita perlu membuat sebuah offset, ya. Offset itu semati mau dibikin berapa? Oke. Waktu kita tarik garis ini, kita lihat di bawah itu perpotongannya berapa, ya. Perpotongannya adalah di 60 inch water column sin 700, ya. Jadi kita akan shifting, ya, shifting dengan safety margin offset 10%. Kalau kita mau 15% juga boleh, ya. Misalnya kita set 10%, sehingga 66 ini kalau kita tambah 10%, kira-kira akan menjadi 66, ya. Jadi ini adalah kalau 60 satu kotak dengan 2, ya, nilainya, ya. Jadi kira-kira 3 kotak. Jadi yang keribut putusnya adalah 10% dari search limit, lebih aman, gitu, ya. Nah, inilah yang kita akan pakai sebagai control line, ya. Control line kita adalah yang titik-titik ini. Jadi awalnya yang tergantung daripada search limit, ya. Jadi punya berapa plus 10%. Kalau Anda kepengen sangat aman, Anda geser ke kanan, ya, ke kanan, boleh ke sini, ya. Mungkin dia cenderung aku takutnya ada di sini, ya, bisa aja, tapi dia margin jadi tinggi sekali, nggak apa-apa. Jadi kita akan coba, nanti kita akan tahu di dalam search itu cukup aman nggak, gitu, ya. Karena kita pengen mengevaluasi, nanti kita akan plot balik search limit kontrolan kita ada di mana di sini, ya. Gitu. Jadi ini adalah dengan begitu kita langsung tahu sekarang berapa span-nya, langsung tahu. Jadi span-nya adalah 700
dp-nya 0,700, ft-nya adalah 66 inci water column. Ya, seperti itu. Jadi kita tulis ya, tulis hasilnya. Nih, 66 dan 700. Ya, atau pokoknya asal sesuai selama garis ini, sepanjang garis ini aja. Boleh aja kita bilang misalnya 60 dengan 625 atau 640 sekian kan gitu kan ya. Jadi sama sepanjang garis ini aja nggak apa-apa. Ya. Ya, cuma kita perlu tahu karena nanti operasinya di sini ya, operasinya aja udah delta B-nya 500 sekian, jadi jangan terlalu mepet ya, agak tinggi dikit. Ya. Jangan buat terlalu tinggi ya, kalau ini kan diperpanjang juga bisa kan ya. Tapi juga FT-nya juga akan panjang. Itu. Jadi kita langsung sekarang jadi tahu berapa span FT span dan DPT span. Jadi ini adalah waktu kita mengkalibrasi FT-nya itu 0 to 66 inci water column. DPT-nya 0 ke 700 psi di diferensial ya. Diferensial transformasi. Oke, jadi sampel aja, sangat sampel. Teman perlu di understanding ya mengenai garis ini. Ya. Garis ini kita sangat saya bilang konservatif ya. Konservatif, judgement-nya harus cukup bisa ditanggungjawabkan. Namun kita habis ini kita juga akan mencoba kalau kita menentukan seperti ini, nanti dikontroller kayak apa? Ya, kita tahu kan kontrolan itu tidak bisa, jangan terlalu mepet dengan search, tapi juga jangan terlalu jauh dari search, tapi terlalu mendekati operating point gitu ya, di in between itu. Baik, tadi semua adalah yang kita pelajari pertama adalah bagaimana kita menentukan range daripada DPT dan FT untuk sebuah tipe kompresor dengan given performance curve yang disediakan, lalu bagaimana set control tersebut akan di-setting. Nextnya adalah kita nanti akan bicara mengenai bagaimana kalau sudah ketemu settingnya, kita akan memasukkan kembali ke dalam kurva seperti apa jadinya nanti. Terima kasih.